Tapi untuk Bawaslu mengajar ini yang kita sampaikan dan teman-teman Bawaslu sampaikan itu tentang pertama pengantar demokrasi, Mbak. Pengantar demokrasi ini meliputi nanti ada sejarah pemilu di Indonesia, terus 3 pilar pemilu di Indonesia itu apa saja, terus ada lagi pengawasan partisipatif yang kita sampaikan kepada siswa-siswa. Di dalam metode yang digunakan kita adalah ceramah dan interaktif, Mbak. Ceramah ini kita akan menjelaskan yaitu pengantar pemilu, terus pengawasan partisipatif dan penanganan pelanggaran. Seberapa penting generasi Gen Z ini di dalam demokrasi dan menghadapi pemilu 2029 nanti? Ya. Coba kalau kita lihat data, Mbak, dari pemilu 2029 nanti ini pemilih mayoritasnya adalah Gen Z, Mbak. Dan dari persentase 70 sampai 75% nanti adalah Gen Z pemilih ini. Nah, dari Bawaslu ini sangat penting Gen Z ini untuk memperoleh wawasan tentang demokrasi, tentang pengawasan partisipatif, tentang penanganan pelanggaran ini sangat perlu. Karena nanti Gen Z ini yang akan menyuarakan hak pilihnya di tahun 2029 nanti, gitu. Secangkir demokrasi, mengawasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi pada podcast episode yang keempat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, tentunya bapak-bapak lagi. Karena kemarin sudah perempuan ya, kita kembali lagi ke edisi bapak-bapak dan saya cantik sendiri lagi ya. Kita kedatangan narasumber yaitu Kasubag PPPSH, Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Tri. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita ke topik pembicaraan ya, mungkin supaya sahabat Bawaslu di luar sana bisa kenalan gitu sama Pak Kasubag yang ada di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Kira-kira kenalan dulu aja Pak. Boleh. Monggo. Selamat pagi Mbak Devi, sahabat Bawaslu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tri Setio Haryadi, Kasubag PPPSH, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum di Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Mbak. Pak Tri ini rumahnya di mana Pak? Saya rumahnya di Bangil, Mbak. Oh dekat ya berarti. Dekat dengan kantor Bawaslu. Pak Tri ini kira-kira sebelum di Bawaslu kesibukannya apa ya Pak ya kalau boleh tahu Pak? Sebelum di Bawaslu dulu saya pendidik, Mbak. Oh jadi guru ya Pak Tri ya? Betul, pendidik guru. Oh betul, jadi cocok sekali sama tema podcast kita kali ini ya Pak ya? Iya, tidak jauh-jauh dari informasi pendidikan, Mbak. Iya. Betul. Jadi Pak Tri ini seorang tenaga pendidik begitu ya sahabat Bawaslu. Tentunya beliau sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun bagaimana caranya mengajar seperti itu ya. Jadi di Bawaslu ini beliau biasanya mengikuti kegiatan Bawaslu mengajar ke sekolah-sekolah, kemudian ke kampus begitu ya Pak ya. Mungkin biar sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana lebih paham kira-kira apa sih Bawaslu mengajar itu, bisa dijelaskan mungkin Pak? Iya, terima kasih Mbak Devi. Sahabat Bawaslu, untuk kegiatan Bawaslu mengajar ini adalah salah satu program
di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, di Bawaslu Mengajar ini lebih mengarah kepada Gen Z. Gen Z ini antara kelahiran antara tahun 1997 sampai 2012. Nah, yang lebih spesifiknya yaitu siswa setingkat SMA, SMK, MA, ini dari kelas 10 sampai kelas 12, yang setingkat SMP yaitu yang kelas 9, Pak. Nah, ini adalah sasaran utama untuk Bawaslu Mengajar, gitu, Mbak. Terus Bawaslu Mengajar ini tentunya terutama untuk mencerahkan, memberikan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan kepada Gen Z. Begitu. Jadi Bawaslu Mengajar ini dalam rangka memberikan pendidikan politik begitu ya Pak, betul, ya, kepada Gen Z di sekolah SMA, SMK, MA, dan SMP kelas 9. Oh begitu, SMP juga ya Pak ya, SMP tapi yang kelas 9 ini, ya? Iya betul Mbak, SMP ini kan yang kelas 9 ini nanti kan di tahun 2029 sudah mempunyai hak pilih. Betul. Jadi dari Bawaslu ini adalah juga sasaran untuk Bawaslu Mengajar gitu. Ini berarti ini ya Pak ya, Bawaslu Mengajar ini yang dituju yaitu pemilih pemula. Berarti sepenting itukah generasi Gen Z begitu ya Pak ya? Betul, Mbak. Disentuh Bawaslu gitu. Seberapa penting kira-kira Pak? Seberapa penting generasi Gen Z ini di dalam demokrasi dan menghadapi pemilu 2029 nanti ya. Coba kalau kita lihat data Mbak, dari pemilu 2029 nanti ini pemilih mayoritasnya adalah Gen Z Mbak. Dan dari persentase 70 sampai 75% nanti adalah Gen Z pemilih ini. Nah, dari Bawaslu ini sangat penting Gen Z ini untuk memperoleh wawasan tentang demokrasi, tentang pengawasan partisipatif, tentang penanganan pelanggaran ini sangat perlu. Karena nanti Gen Z ini yang akan menyuarakan hak pilihnya di tahun 2029 nanti, gitu Mbak. Jadi sangat penting. Betul Pak. Ini kira-kira siswa-siswi aja biasanya kalau ditanya itu Bawaslu itu apa, itu kadang masih nggak tahu gitu ya Pak ya. Apalagi pengetahuan yang lain gitu ya. Jadi Bawaslu dalam rangka memberikan informasi, keilmuan tentang demokrasi dan juga pengawasan pemilu begitu ya Pak ya. Kira-kira yang disampaikan dalam kegiatan Bawaslu Mengajar ini materi apa aja Pak kalau ke siswa-siswa ini ya? Benar Mbak Devi, untuk Bawaslu Mengajar ini yang kita sampaikan dan teman-teman Bawaslu sampaikan itu tentang pertama pengantar demokrasi Mbak. Pengantar demokrasi ini meliputi nanti ada sejarah pemilu di Indonesia, terus 3 pilar pemilu di Indonesia itu apa saja, terus ada lagi pengawasan partisipatif yang kita sampaikan kepada siswa-siswa, yaitu nanti bagaimana siswa ini juga berperan aktif sebagai pengawas nanti Mbak. Pengawas apabila ada pelanggaran, dia akan tahu apa yang harus dilakukan, melaporkan ke siapa, terus apa yang harus dilakukan. Terus yang ketiga itu yaitu selain pengawasan partisipatif adalah penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggaran ini seperti apa nanti kalau terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan pemilu. Itu yang kita sampaikan kepada para siswa yang terutama Gen Z ini Mbak. Jadi mereka sudah tahu ini apa nih nanti yang akan dilakukan kalau ada pelanggaran, melapornya ke siapa, mereka sudah mengerti Mbak. Itu. Jadi itu yang kita sampaikan.
Kira-kira kalau ke siswa ini ya Pak ya, kan agak berat gitu ya materi, apalagi soal penanganan pelanggaran. Kira-kira gimana metode Bawaslu menyampaikan materinya agar nggak bosan? Mungkin ada apa diskusi atau apa gitu Pak, bisa diceritakan Pak? Sebelum masuk ke apa untuk metode apa ya Mbak ya, kita dalam melaksanakan Bawaslu mengajar ini kita harus berkoordinasi dulu Mbak dengan sekolah yang akan kita tuju Mbak. Betul. Berkoordinasi, minta waktu, dan setelah sepakat baru kita eksekusi di situ untuk pelaksanaan Bawaslu pengajar. Nah, di dalam metode yang digunakan kita adalah ceramah dan interaktif Mbak. Ceramah ini kita akan menjelaskan yaitu pengantar pemilu, terus pengawasan partisipatif dan penanganan pelanggaran. Kita akan menceritakan, memberikan wawasan tentang umpamanya salah satu contoh tentang pengantar demokrasi ya. Pengantar demokrasi itu bahwa pemilu di Indonesia ini sudah dilaksanakan dari tahun 1955 sampai sekarang, dan di situ ada tahapan-tahapan yang perlu diceritakan tapi secara ke adik-adik di setingkat SMP itu supaya bisa menangkap apa yang disampaikan. Terus ada interaktif Mbak. Interaktif ini tanya jawab. Tanya jawab. Jadi setelah kita sampaikan apa wawasan tentang pengantar demokrasi, nanti ada pertanyaan dari siswa, apa yang kurang dimengerti akan ditanyakan. Terus dilanjutkan dengan ice breaking Pak. Biasanya ada ice breaking. Teman-teman itu yang dari Bawaslu akan memberikan materi, setelah materi ada ice breaking. Jadi siswa enggak jenuh nanti. Iya, enggak bosan ya Pak. Iya, enggak bosan. Jadi senang di ice breaking ini biasanya semangat akan timbul lagi Mbak. Terus yang terakhir ini ada game interaktif Mbak. Dan Gimana ini itu, ada door prize seperti itu. door Jadi prize. ada semacam yang telah kita sampaikan, terus kita memberikan pertanyaan yang bisa menjawab. Ini ada door prize dari kita, gitu Mbak. Jadi setelah penyampaian materi, kan ada yang fokus, ada yang enggak. Di akhir itu dikasih pertanyaan. Kira-kira yang dari tadi nyimak beneran itu siapa? Jadi ketahuan jawab pertanyaan itu, kemudian dikasih hadiah begitu ya Pak ya? Dikasih hadiah. Menarik sekali itu Pak ya. Setelah rangkaian penyampaian materi ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, kira-kira teman-teman gimana Pak? Tanggapannya sangat senang sekali gitu ya ikut kegiatan Bawaslu mengajar, gimana Pak? Iya benar Pak. Kalau saya melihat itu sangat antusias Mbak, sangat antusias. Nah, setelah penyampaian materi mereka akan bertanya kepada kita, bertanya tentang pengawasan partisipatif itu seperti apa Pak, terus money politik itu boleh apa enggak Pak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan kepada kita, dan kita akan memberikan jawaban yang mudah dimengerti oleh mereka. Betul, jawaban yang pas karena memang mereka belum mengetahui sama sekali gitu Pak ya. Jadi kadang pertanyaannya itu memang yang ini kadang jujur sekali. Saya pernah dikasih uang berapa gitu misalnya, boleh atau enggak? Gitu betul ya. ada ya seperti itu ada Pak. Kalau umpamanya diambil uangnya saja kita tidak memilih gimana walau kita memberikan pengertian, dan itu termasuk pelanggaran. Itu termasuk pelanggaran. Jadi tidak boleh seperti itu. Kalau ada yang melakukan itu baik pelaku maupun penerima, ini ada pasalnya Mbak, bisa ada pidananya Mbak. Itu untuk kita menjelaskan seperti itu. Jadi yang awalnya enggak tahu jadi tahu, dan kemudian harus kalau misalnya itu terjadi ke depan terjadi lagi, mereka tahu harus ngapain dan lapor kemana begitu. Betul Mbak, betul. Dan ada indikatornya Mbak. Kalau antusias itu. Apa itu Pak? Di akun media sosial kita di TikTok, setiap kita habis melakukan Bawaslu mengejar ke sekolah tersebut, followernya akan naik Mbak. Naik. Bisa di indikatornya ada di situ. Oh berarti
anak-anak ini tadi antusias untuk mengikuti kegiatan Bawaslu mengajar. Jadi kepo ya Pak ya, Iya, Bawaslu betul. ini apa? Jadi mengikuti terus. Benar. Apalagi konten-konten yang menarik itu kan Gen Z itu ini ya scroll-scroll Melek gitu terus teknologi, ya. betul. Melek teknologi. Oh jadi Bawaslu memang membidik siswa-siswa itu. Jadi Bawaslu memang menganggap penting ya Pak ya, menganggap penting pengawasan partisipatif, apalagi pemilih pemula itu sebagai apa ya, peran secara sukarela membantu Bawaslu sebagai kadernya Bawaslu seperti itu ya Pak ya. Oh ya, selama menjalankan program Bawaslu mengajar ini kira-kira ada cerita menarik apa gitu Pak yang bisa diceritakan biar sahabat-sahabat Bawaslu juga mengikuti begitu ya. Kira-kira ada nggak Pak cerita menarik atau terkesan begitu Pak ya? Iya. Ini pernah Mbak kejadian kita waktu di SMA Negeri Kejayan, SMA Negeri 1 Kejayan. SMA Kejayan. Ini kita memberikan materi nih Mbak. Setelah memberikan materi, kita membatasi pertanyaan itu. Di moderator dibatasi 3 pertanyaan. Pertanyaan ke-1 itu disampaikan kepada siswa itu sudah banyak Mbak. Saya Pak. Dan sampai pertanyaan ketiga, ini masih banyak yang belum terakomodir pertanyaan itu. Waduh, ini gimana ini? Waktunya sudah habis tapi pertanyaannya masih banyak. Nah, kita memberikan wadah di situ Mbak. Bisa japri nanti melalui WA, melalui media sosial kita bisa sharing nanti di situ. Nah, di situ waduh, ini berarti adik-adik SMA, SMP sangat antusias. Jadi kita juga semangat gitu dalam memberikan pengetahuan tentang pemilu dan Bawaslu gitu. Jadi pertanyaan dibuka sesi 1 banyak yang tanya, Betul, kemudian buka lagi, iya. banyak yang tanya, kemudian buka lagi. Karena memang Bawaslu mengajar ini berapa menit sih waktunya Pak? Untuk waktu yang kita alokasikan Mbak ya di Bawaslu mengajar ini 1,5 jam Mbak. Cuma 1 jam 1,5 jam iya. Soalnya waktu kita mengambilnya waktu di sehabis istirahat itu kita minta waktu kepada kaur kurikulum biasanya, Pak ini ada kegiatan Bawaslu mengajar, apa bisa minta waktu gitu ya, dan waktunya itu hanya 1,5 jam itu Mbak Devi. Sebenarnya kurang kalau itu, Pak, ya. memberikan pengetahuan tentang demokrasi, tentang pemilu, waktu 1,5 jam itu sangat kurang sekali. Sangat kurang, sedikit sekali. Betul. Pak Tri, jadi program Bawaslu mengajar ini Bawaslu menjalin kerjasama dengan sekolahan atau gimana Pak prosesnya? Atau kita melakukan MOU dulu atau langsung saja gimana Pak? Benar Mbak. Ya. Ini dulu kan pertama dulu gagasan dari pimpinan Bawaslu Mbak. Bagaimana kalau kita adakan Bawaslu mengajar ini, dan sasaran kita adalah sekolah menengah dan SMP, tapi yang SMP ini yang kelas 9 saja. Nah, untuk mewujudkan itu kita merancang itu ya. Merancang waktu itu kita harus MOU dulu dengan dinas terkait. Umpama di SMA SMK ini ada cabang dinas pendidikan di Pasuruan ini yang menaungi di tingkat SMA, MA, dan SMK, ini yang menaungi Mbak. Nah, yang untuk yang setingkat SMP kita juga MOU Mbak, MOU dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, yang ini menaungi lembaga-lembaga SMP. Nah, kita sudah melaksanakan itu. Jadi sebelum kita masuk ke sekolah-sekolah, kita istilahnya kulonwun dulu Mbak. Kulonwun, kepentolannya dulu. Assalamualaikum. Iya, ke Bu Kepala Dinas di Kabupaten dan Pak Kepala Dinas di cabang dinas Pasuruan, kita nuwun sewu dulu. Baru kita menjadwalkan untuk sekolah-sekolah mana saja yang akan kita berikan materi Bawaslu mengajar. Kira-kira sekolah mana saja Pak yang sudah dilakukan program Bawaslu mengajar ini di Kabupaten Pasuruan?
di Kabupaten Pasuruan ini Mbak ya, yang sudah kita masuki untuk Bawaslu mengajar, pertama kali dulu ada MA Abu Hamar Mbak. Di mana Di tuh, Pak? Pasterpan. Oh, di Pasterpan. Di Pasterpan. Terus ada kita ke SMK 1 Prigen. Ini sudah kita melaksanakan Bawaslu mengajar. SMKN Sukorjo 1, SMKN 1 Sukorjo, dan kemarin ke SMA 1 Kejayan. Yang SMP barusan juga di SMP Negeri 1 Beji, Mbak. Nah, ini sudah kita lakukan Bawaslu mengajar. Jadi baik swasta dan non swasta negeri, gitu. Betul, negeri ya. Dan swasta gitu ya. Ini tadi kan dari tingkat SLTA, SMK, SMA gitu ya Pak ya. Tadi saya dengar SMP NBJ baru 1 kali gitu ya Pak ya di SMP. Kira-kira apa nih Pak? Ada bedanya nggak Pak yang disampaikan dari SMA kemudian ke SMP? Oh iya. Ada apa ya? Ada tantangannya gitu. apa gitu ya, Pak? Betul. Okay. Sebenarnya yang kita hadapi ini adalah siswa Mbak ya. Tentunya ada perbedaan tingkatan, ada yang SMP dengan yang SMA. Tentunya dalam masuk ke SMP ini, Bawaslu mengajar, kita dan teman-teman ini mencoba memasuki seperti apa sih pembelajaran di SMP ini. Dan saya dulu pernah ngajar juga, jadi sharing dengan teman-teman untuk di SMP ini bahasanya jangan terlalu yang sulit umpamanya gitu, jangan terlalu bahasa yang yang sulit dimengerti oleh siswa, jadi lebih enak, dan biasanya diselingi dengan humor jok-jok gitu Mbak, guyon-guyon gitu, jadi nggak gitu tegang. Tapi kalau ke SMA mungkin sudah pemikirannya lebih meningkat lagi, tentunya ada beberapa istilah-istilah yang kita masukkan di situ Mbak. Istilah-istilah literasi, istilah demokrasi ini agar siswa ini mengerti apa itu yang dibicarakan, gitu Mbak. Baik Pak Tri, ternyata sudah berkali-kali ya Bawaslu turun untuk melakukan program Bawaslu mengajar. Benar. Dan tentunya itu diakomodir, tersimpan rapi dan terdokumentasikan di medsosnya Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Di sini ya sahabat Bawaslu, bisa dicek yang telah dilakukan program Bawaslu mengajar Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Terakhir ini Pak, kira-kira buat teman-teman sahabat Bawaslu, pelajar, siswa-siswi, pemilih pemula, kira-kira pesan dari Bawaslu apa ya kira-kira agar mereka tidak apatis melek demokrasi, agar lebih bersukarela gitu menjadi pengawas partisipatif, kira-kira apa Pak pesan-pesannya Pak? Betul Mbak, di Bawaslu mengajar ini memang tujuannya kita mencerahkan kepada para siswa nanti pada tahun 2029 ini sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu siswa ini sudah mengetahui Mbak. Nah untuk itu, karena ini kan Gen Z Mbak ya, generasi yang sangat akrab dengan internet, betul, dengan teknologi digital, smartphone. Nah mungkin lebih mengedukasi mereka literasi tentang digital Mbak. Ini saya biar mereka bisa menangkal hoax yang lewat digital itu, biar dia bisa mengerti, oh ini hoax aja, jangan diikuti gitu. Terus yang kedua yaitu lebih menekankan hak pilih kepada para siswa ini, nanti jangan hanya terpatok pada figur Mbak. Jadi isu apa yang akan disuarakan di calon pemimpin-pemimpin mereka, tangkap apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka programkan, itu yang ditangkap. Nah, jangan hanya karena figur, oh ini seperti ini, jangan seperti itu. Jadi telaah apa yang disampaikan, apa yang direncanakan di kepemimpinan besok.
Itu yang perlu dicermati oleh Gen Z, mungkin itu Mbak Devi. Baik, jadi sahabat Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam rangka mengedukasi dan juga memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususnya pemilih pemula. Nah, ini karena dalam rangka non tahapan begitu Pak ya Pak ya. Jadi kerjaannya Bawaslu ya sosialisasi, edukasi Betul, begitu Mbak. ya Pak ya. Ini adalah suatu usaha melakukan pencegahan terhadap penanganan pelanggaran yang mungkin nanti terjadi di pemilu 2029. Nah, ini kita dalam rangka memupuk Gen Z agar melek demokrasi, melek kepemiluan, agar lebih berani dan juga sukarela melakukan tindakan-tindakan yang itu berdampak pada demokrasi khususnya di Kabupaten Pasuruan. Mungkin Pak Tri terima kasih atas waktunya telah membersamai kita di podcast sesi keempat kali ini. Semoga Pak Tri diberikan kesehatan, terima kasih. kemudahan dalam menjalankan kegiatannya. Sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, sampai jumpa lagi pada podcast sesi yang kelima. Cangkir Demokrasi, mengawasi dan menginspirasi.